Halo semua, kembali lagi di channel YouTube aku, Aditya Noise. Nah, kali ini aku bakal nyeritain tentang pengalaman aku tentang miskomunikasi. Nah, kalau misalkan kita ngomongin komunikasi itu pasti orang tuh mikirnya, komunikasi mah gampang, cuma modal ngomong doang. Tapi sumpah, kalau misalkan kita udah ngomong komunikasi nih, dan ngarahnya tuh komunikasi antar keluarga, kayaknya ini menjadi hal yang sangat penting atau krusial bagi teman-teman yang ngerasa kurang dekat sama keluarga nih. Nah, makanya aku mau nyampain pengalaman aku, terus juga tipsnya bagaimana sih cara mengatasi miskomunikasi antar keluarga. Makanya disimak videonya, jangan sampai di skip-skip ya. Nah, tapi teman-teman udah pada tahu belum miskomunikasi itu apa? Jadi, nih, singkatnya, miskomunikasi adalah istilah yang menggambarkan perihal komunikasi yang gagal antara dua individu atau lebih. Nah, yang dapat terjadi dikarenakan adanya kesalahpahaman dalam mengungkapkan pikiran atau salah persepsi oleh salah satu lawan. Nah, tapi kesalahan ini tuh dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa tahap komunikasi. Seperti yang pertama, ada pengirim mempunyai ide. Lalu juga ada pengkodean ide, ada penyampaian pesan melalui media. Samping itu ada penerimaan ide, dan yang terakhir adalah pengolahan ide penerima. Nah, miskomunikasi juga dapat diindikasikan dari kesalahpahaman yang terjadi di saat ketika kita melakukan interaksi atau komunikasi dengan lawan bicara kita. Miskomunikasi dalam hubungan keluarga merupakan salah satu bentuk miskomunikasi yang terjadi antara anggota keluarga. Dalam hubungan keluarga, miskomunikasi dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kedekatan yang berbeda, lalu juga ada perbedaan kemampuan dalam mengkomunikasikan pikiran, dan yang terakhir adalah salah persepsi. Penyebab antara miskomunikasi antar keluarga dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Seperti yang pertama, adanya kedekatan yang berbeda. Anggota keluarga yang memiliki kedekatan yang berbeda dapat menyebabkan kesalahan dalam berkomunikasi. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan dalam mengkomunikasikan pikiran. Nah, anggota keluarga yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengkomunikasikan pikiran dapat juga menyebabkan miskomunikasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada salah persepsi. Salah persepsi yang diberikan oleh salah satu anggota dapat menyebabkan kesalahan dalam pahaman. Nah, lalu gimana sih cara mengatasi miskomunikasi antar keluarga? Nah, cara mengatasi miskomunikasi antar keluarga dapat diberikan melalui beberapa langkah. Seperti yang pertama adalah buatlah jadwal rutin untuk kumpul keluarga. Nah, orang tua dapat membuat jadwal untuk berkumpul sebagai salah satu cara untuk mengatasi krisis komunikasi dalam berkeluarga. Lalu, yang kedua adanya berdiskusi dengan anggota keluarga. Berdiskusi dengan anggota keluarga dapat membantu kita untuk mengatasi miskomunikasi. Yang ketiga adalah mengenal perbedaan komunikasi, kemampuan komunikasi untuk mengkomunikasikan pikiran kita. Anggota keluarga dapat mengenal perbedaan kemampuan dalam mengkomunikasikan pikiran sebagai salah satu cara untuk mengatasi dari miskomunikasi itu sendiri. Yang keempat adalah mengatasi salah persepsi. Salah persepsi yang diberikan oleh salah satu anggota dapat diatasi dengan membantu mereka untuk memahami pikiran yang berbeda. Nah, itu mungkin caranya dengan berperilaku seperti keluarga dapat mengatasi miskomunikasi yang terjadi dan juga membangun hubungan yang lebih baik lagi. Nah, berdasarkan pengalamanku pribadi nih, ketika liburan bersama keluarga, ternyata 3 penyebab miskomunikasi antar kategori itu masih terjadi. Mulai dari kedekatan yang berbeda. Nah, aku sendiri memang di keluarga kurang dekat dengan kakak-kakakku, sehingga ketika kita liburan bersama, pasti ada rasa kurang terbuka dan juga kaku. Apalagi kalau misalkan udah ada di dalam mobil nih, pasti tuh hawanya tuh kayak sunyi banget gitu, kayak nggak ada interaksi sama sekali. Selain nanyain perihal jalan kesasar gara-gara Google Maps. Nah, yang kedua tuh adalah perbedaan kemampuan dalam mengkomunikasikan pikiran kita. Nah, ini tuh menjadi salah satu penyebab keributan terbesar muncul ketika liburan. Karena pasalnya gini, kita memang kurang dekat gitu. Jadi ketika kita memilih destinasi wisata, kita tuh pasti berbeda gitu kan. Mulai dari kakakku yang suka banget sama pantai, aku yang suka di daerah perkotaan, dan mamaku tuh yang serba gak mau ribet gitu.
Alhasil, mamaku yang selalu menang menentukan pilihan destinasi wisata. Nah, yang terakhir ini salah satu persepsi juga jadi permasalahan banget nih kalau misalkan kita lagi liburan. Mulai dari minta tolong untuk membawakan barang-barang. Kalau misalkan adanya intonasinya salah nih, bisa jadi keributan juga. Karena kesannya tuh kayak minta tolong tapi bentak-bentak gitu kan. Belum lagi kalau misalkan ada yang mudah baper, bikin suasana liburan jadi nggak mood deh. Tapi jangan khawatir, aku ada tips untuk meminimalisir miskomunikasi nih. Nah, berikut adalah beberapa tips untuk meminimalisir miskomunikasi. Yang pertama adalah akui bahwa ada masalah dan dibicarakan. Nah, akui bahwa ada masalah dalam komunikasi adalah hal yang harus dibicarakan dengan lawan bicara kita, khususnya dengan keluarga. Lalu yang kedua adalah bersikap tenang. Nah, bersikap tenang ini adalah untuk menjaga komunikasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya miskomunikasi ini. Lalu juga memberikan instruksi yang jelas dan juga ringkas, ini untuk memudahkan lawan bicara untuk memahami maksud apa yang kita sampaikan. Lalu juga perhatikan gaya komunikasi lawan bicara, yaitu perhatikan gaya komunikasi untuk memahami nih bagaimana Anda dapat memahami dan mengkomunikasikannya dengan baik sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Lalu mintalah feedback dari lawan bicara kita. Minta feedback dari lawan bicara untuk memastikan apa yang kita lakukan ini telah ia terima dengan baik dan juga benar. Dan lalu adalah mengkomunikasikan maksud dan juga tujuan. Nah, mengkomunikasikan maksud dan tujuan ini dengan jelas untuk memudahkan lawan bicara untuk memahami apa sih yang kita maksud. Lalu juga mengenal perbedaan kemampuan dalam mengkomunikasikan pikiran, itu anggota keluarga dapat mengenal perbedaan kemampuan dalam mengkomunikasikan sebuah pikiran sebagai salah satu cara untuk mengatasi adanya miskomunikasi antar keluarga. Nah, dengan mengikuti beberapa langkah-langkah tips untuk meminimalisir miskomunikasi antar keluarga ini, kita dapat meminimalisir dan membangun hubungan yang baik dengan keluarga kita. Nah, bagi kamu yang pengen liburan jauh, anti ribet, mending ikutin saran dan juga tips aku nih kalau mau liburan anti ribet, no worries. Nah, ini no endorse banget sama non gimmick, tapi liburan menggunakan transportasi kereta tuh nyaman banget nih. Mulai dari keberatan yang on time, terus juga terhindar dari kemacetan, dan juga tentunya aman banget nih di kantong. Nah, berikut adalah beberapa tips liburan menggunakan kereta api untuk liburan. Nah, yang pertama adalah pesen tiket kereta api secara online dan juga jauh hari. Ini bakal memudahkan kamu banget yang mager untuk antri panjang di loket dan juga bisa pilih seat yang kamu pengenin. Nah, yang kedua adalah bawa cemilan. Ini hal yang paling penting juga buat kamu yang terus-terusan kelaparan atau pengen ngemil gitu terus bawaannya. Nah, lalu yang ketiga adalah bawa barang bawaan secukupnya. Karena kalau misalkan kita bawa barang seminimal mungkin nih, selain kita bakal mempermudah kita untuk mobilisasi dari satu tempat ke tempat yang lain, dan juga space kosong kamu tuh bisa dimasukin buat oleh-oleh yang banyak. Nah, lalu juga yang terakhir adalah berhati-hati saat akan naik kereta api. Nah, tips yang paling terakhir ini jadi reminder juga nih buat kamu yang suka teledor untuk naruh, jaga bawa barang, dan juga hati-hati dalam perjalanan yang kalian tujui. Tadi kita udah ngomongin tentang perjalanan pasti kan pengen ke destinasi. Nah, berhubungan dengan kota yang paling memorable itu adalah Yogyakarta bagiku. Jadi aku punya beberapa tempat wisata destinasi yang paling hits dan juga pengen aku kunjungin nih. Yang pertama adalah Taman Sari. Nah, Taman Sari merupakan kompleks palang kuno yang menawarkan pemandangan arsitektur yang unik dan juga sangat bersejarawan banget nih. Tempat ini cocok banget bagi kamu yang hobi untuk foto-foto, selfie, dan juga suka sama yang namanya sejarah. Lalu yang kedua adalah Heha Ocean View. Tempat ini menawarkan pemandangan laut yang indah dan juga banyak aktivitas wisata seperti snorkeling dan juga diving. Pemandangan sunset di sini juga jangan kalah ditanya deh. Cocok banget bagi kamu yang pengen nyebur langsung ke laut. Lalu yang ketiga ada Suraloka Zoo. Kebun binatang ini menawarkan pemandangan hewan yang indah dan juga banyak aktivitas wisata seperti berjalan dan juga bersepeda. Ditambah tiket masuk yang ekonomis, cocok banget buat kamu yang pengen jalan-jalan seru dan juga aman di kantong. Yang terakhir ada Candi Prambanan. Siapa sih yang gak tahu candi terindah di Indonesia ini? Nah, candi ini merupakan salah satu situs arkeologi terbaik di Yogyakarta. Bahkan, Candi Prambanan adalah kompleks tempat yang terkenal dan juga telah dikenal oleh UNESCO sebagai tempat World Heritage dan menawarkan pemandangan arsitektur yang sangat indah.
Nah, tadi kita udah ngebahas tentang miskomunikasi, kita udah ngebahas tentang bagaimana tips dan juga triknya, cara mengantisipasi miskomunikasi, terus juga tadi udah ngebahas tentang pengalaman aku bermiskomunikasi dengan keluarga, dan juga aku juga tadi udah nge-spill juga bagaimana tips dan trik untuk bagi kamu yang pengen destinasi wisata ke Yogyakarta dan juga berpergian menggunakan kereta. Nah, buat teman-teman jangan lupa diikutin tips and triknya dan juga dihindari nih dari proses miskomunikasi yang terjadi di antara keluarga. Nah, kalau misalkan kalian pengen nonton video-video yang gak kalah keren, jangan lupa tonton di sebelah sini, dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena like itu gratis, komen gratis, dan juga subscribe gratis. See you on the next video.